Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Zaki, NPM 210120101428. Di sini saya akan sedikit menerangkan matematika bisnis, materinya yaitu tentang deret. Deret. Deret adalah bentuk penjumlahan yang terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pembeda dari bilangan tersebut yaitu 1, karena dari bilangan pertama ke bilangan kedua yaitu bedanya 1 angka. Contohnya 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, dan seterusnya. Terus contoh yang kedua yaitu 1, 4, 7, 10, 13, 16. Pembeda dari barisan bilangan tersebut yaitu 3, karena 1 ditambah 3 yaitu jumlahnya 4, 4 plus 3, 7, 7 plus 10, 7 plus 3, 10, 10 plus 3, 13, dan seterusnya. Contoh bilangan yang ketiga yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Pembeda dari bilangan yang ketiga ini yaitu 5, karena setiap bilangan loncatnya yaitu 5. 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 15, dan seterusnya. Contoh suku ke N. Sn, ini rumusnya ya. Sn adalah A plus N min 1 B, di mana suku A, di mana A adalah suku pertama, B yaitu pembeda, dan N itu indeks suku. Deret hitung. Deret hitung yaitu deret yang perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku disebut pembeda. Contohnya 1, 5, 9, 13. Pembedanya yaitu 4. Jadi 1 plus 4, 5, 5 plus 4, 9, dan seterusnya. Suku ke N. Ini rumusnya. Sn sama dengan A plus N, N min 1 B, di mana A suku pertama, B pembeda, N indeks. Ini sebelah kanan ini contohnya. Contohnya 4, 10, 16, 22, 28. Tentukan nilai suku ke-15. Berarti yang dicari yaitu suku ke-15. S 15, A plus N min 1 B. A-nya yaitu ini, suku pertamanya 4, A turun, terus N-nya yang dicari 15, min 1, B-nya pembedanya setiap suku yaitu 6. Hanya 4 per 84. 84 ini dihasilkan dari ini 15 min 1, 14 kali 6, 4. Hasilnya yaitu 88. Contoh kasus 1. PT Jaya Mandiri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen. Karena permintaan terus-menerus meningkat, diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja, setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produk tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapa jumlah produksi pada bulan ke-7 di tahun yang sama, dan berapa banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8. Jawabannya ini. Ketahui A-nya yaitu 10.000, suku pertamanya, terus B-nya 500, pembedanya setiap bulannya. Terus ditanya U7 dan S8. 7 sama dengan A plus 6B. U7, 10.000 plus 6 dalam kurung 500. 10.000 plus 3.000 sama dengan 13.000. Jadi produksi pada bulan ke-7 adalah sebanyak 13.000 buah. Terus cari yang kedua, berapa banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8. Berarti kita mencari ke suku ke-8 ya. Sn sama dengan N per 2 A plus UN.
S8 sama dengan 8 per 2, 10.000 plus U8. Dari 8. 4 plus 10.000 plus 10.000 plus 7B. Turun 4 plus 4 ke 20.000 plus 7 dalam kurung 500. 4 dalam kurung 20.000 plus 3.500. Totalnya ini 4 kali 23.500 hasilnya 94.000. Jadi jumlah produksi yang telah dihasilkan dari bulan Januari atau bulan pertama sampai dengan bulan ke-8 adalah sebanyak 94 buah. 94.000 buah. Deret ukur model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dan model ini dapat dihitung nilai modal di masa yang akan datang ditambah dengan akumulasi penambahan bunga. Misalnya besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Mengukur nilai sekarang dari jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang dan sebagainya. Jika pembayaran bunga dilakukan per tahun, rumusnya Fn sama dengan P1 plus I N. Jika pembayaran bunga dilakukan per hari, per triwulan, per caturulan, dan per semester, ini rumusnya Fn sama dengan P1 plus I per M NM. Keterangannya ini. Fn adalah jumlah investasi di masa yang akan datang, P adalah jumlah investasi sekarang atau awalnya, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contoh kasus 2. Aldi membeli sebuah handphone dengan merek Samsung secara kredit selama 36 bulan seharga 4.800.000 dengan bunga sebesar 5% per tahun. Aldi melakukan pembayaran bunga per triwulan. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan Aldi? Ketahui P-nya yaitu 4.800.000, N-nya 36 bulan ini dibagi 12 bulan jadi 3 tahun ya. M-nya 12 per 3 sama dengan 4 dan I-nya 5% menjadi 0,05. Ditanyanya F3. 3 yaitu P 1 plus I per M NM. F3 4.800.000 1 plus 0,05 per 4 3 kali 4. F3-nya ketemu 5.571.621. Contoh kasus ketiga. Jika Bapak Roni mendepositkan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun, apakah nilai total deposit Bapak Roni pada akhir tahun ke-6? Yang ditanya ini tahun ke-6. Ketahui P sama dengan 5 juta, N-nya 6, ini 6 tahun, I-nya 12% menjadi 0,12. Ditanyanya F6 ya. Fn sama dengan P 1 plus I N. F6 5 juta plus 1 ya 5 juta 1 plus 0,12 kali 6. 5 juta ini totalnya ini 1.973. Totalnya 9.865. Jadi jumlah uang yang diterima Bapak Roni adalah 9.865.000. Deret ukur model bunga sinambung. Jika frekuensi pembayaran bunga per tahun M sangat besar, bunga yang diperhitungkan sangat sering terus-menerus dalam setahun, maka model deret ukur yang digunakan adalah metode deret ukur tak terhingga atau sinambung. Ini rumusnya. Fn sama dengan P kali E kali N. Keterangannya, Fn adalah jumlah investasi di masa yang akan datang, P jumlah investasi sekarang atau awalnya, E eksponensial, N jumlah tahun. Contoh kasus keempat. Kita mempunyai tabungan deposit di Bank ABC, ya katakanlah Bank ABC ya, dengan frekuensi pembayaran bunga tiap 5 menit sekali selama 15 tahun. Nilai tabungan di bank tersebut yaitu
yaitu 1 juta pada saat pertama kali setoran. Berapakah jumlah uang kita 15 tahun kemudian? Maaf ya, ini ada salah ketik, salah naruh nama. Diketahui P sama dengan 1 juta 15.015. N sama dengan 15 tahun. Tanyanya F15 karena yang tanyanya selama 15 tahun. F15 sama dengan P E kali N. F15 1 juta 2,71828 kali 15. Hasilnya ketemunya 40.774.200. Analisis. Jadi jumlah uang kita pada 15 tahun kemudian adalah 40.774.200. Ya. Selanjutnya, deret ukur model pertumbuhan penduduk. Metode ini dinyatakan oleh Malthus. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dunia dipengaruhi oleh deret ukur atau perubahan berdasarkan rasio tertentu. Ini adalah rumusnya. PT sama dengan P1R T-1. Keterangannya, PT jumlah penduduk pada tahun ke T. Ini yang ditanyakan nanti T-nya. P1 adalah jumlah penduduk pada tahun basis. R adalah 1 plus R. Ini rumusnya. R presentasi pertumbuhan per tahun. Ini R besar, yang bawah ini R kecil ya. Terus T-nya indeks waktu dalam tahun. Indeks tahun dalam tahun. Contoh kasus kelima. Penduduk kota E berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1999. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Berapakah jumlah penduduk kota tersebut pada 2015? Berarti yang ditanyakan jumlah penduduk pada 2015. Diketahui P1 sama dengan 1 juta. R sama dengan 4%, dijadikan dan 0,04. T-nya dari 2015 min dikurangi 1999, jadinya 16. Yang ditanyanya itu P1. R, kita cari R-nya dulu ya. R sama dengan 1 plus R. R1 plus ini 0,04 turun. Jadi R-nya ketemu 1,04. Ini kita mencari PT-nya. P, T sama dengan P1R T-1. Ini P-nya kita T-nya kita cari yang 15 ya. 1 juta 1,04, ini R-nya ketemu 1,04 turun, terus T-nya ini di sini 15 min 1. Terus P15 sama dengan 1 juta dalam kurung 8.009. Hasilnya ketemu 1.894.944. Jadi jumlah penduduk pada kota E di tahun 2015 adalah 1.894.044 jiwa. Sekian sedikit presentasi dari saya. Bila ada kurangnya atau salah-salah kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.